Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Tarunan India, Satria Agilan Saudin, Notar 22013776. Izin Bu, saya dari kelompok 4 dan saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan tugas 1 dengan indikator penilaian yang pertama ketepatan dalam menjelaskan vsim, yang kedua ketepatan dalam membuat background, yang ketiga ketepatan dalam mengatur ketentuan sesuai dengan peraturan jalan di Indonesia, kemudian ketepatan dalam membuat skala, yang kelima ketepatan dalam membuat link, yang keenam ketepatan dalam membuat konektor. Ya, baik, saya akan menjelaskan apa itu vsim. Vsim adalah perangkat lunak simulasi lalu lintas yang digunakan untuk membuat simulasi skenario lalu lintas yang dinamis. Simulasi ini dapat membantu dalam perencanaan lalu lintas yang nyata. vsim dapat digunakan untuk yang pertama menganalisis kapasitas infrastruktur, kemudian menganalisis interaksi pengendali sinyal, mobil, pejalan kaki, sepeda, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Kemudian menghitung data percepatan untuk perhitungan emisi, kemudian mensimulasikan kondisi lapangan dalam bentuk 3D, kemudian menghitung indeks tingkat pelayanan jalan. vsim dikembangkan oleh PTV Planning Transport Verkehr AG di Karlsruhe, Jerman. Nama vsim berasal dari singkatan Verkehr in Staden Simulation Model, yang artinya lalu lintas di kota. Model simulasi dalam bahasa Jerman. Ya, baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Ya, baik, yang pertama eh, kita akan memasukkan background terlebih dahulu. Klik background image, terus klik kanan pada mouse, kemudian add new background image. Kemudian kita mencari background yang akan uh, kita gunakan pada vsim berikut ini. Ya, berikut backgroundnya. Kemudian kita kunci background terlebih dahulu. Yang pertama klik link dulu atau indikator lainnya diklik terlebih dahulu. Kemudian ada gambar seperti gembok, silakan dipencet sampai itu terkunci. Sekarang backgroundnya sudah terkunci. Ya, kemudian kita akan menyesuaikan dengan peraturan jaringan jalan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita ke base data, network setting. Ya, ini masih menggunakan pedoman kendaraan yang berada di luar negeri, yaitu kendaraan berada di jalur kanan. Kita menggunakan peraturan yang ada di Indonesia, yaitu kendaraan berada di lajur kiri. Kemudian klik OK, continue. Kemudian kita membuat skala terlebih dahulu. Ya, untuk skalanya karena ini skala di Google Maps pada background tertera 100 meter, maka kita sesuaikan juga. Ini kita ke link dulu, kemudian kita ke background lagi, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian set scale, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada pada background, kemudian kita
karena yang tertera pada background 100, maka kita menggunakan skalanya juga 100. Ya, dapat dilihat skala sudah muncul pada ini. Kemudian kita membuat link atau jalan. Ya, untuk membuat jalan kita klik kontrol, tahan, kemudian mouse kanan kita tarik sampai jalan yang ditentukan, kemudian kita lepas. Ya, ini nomor 1. Karena untuk tipe jalannya 2/2, maka ini tetap 1. Terus tulis nama jalan yang sesuaikan pada background. Yaitu jika pada background jalan Ampera, maka kita menggunakan jalan Ampera juga. Kemudian untuk kelebaran kita dapat melihat di data yang telah ada. Ya, baik, karena jalan Ampera itu lebar efektifnya 6,7 meter, maka 6,7 bahagi 2 kita mendapatkan 3,35. Maka di sini kita memasukkan 3,35. Ya, kemudian oke. Kemudian kita sesuaikan pada background. Kemudian jika sudah sesuai, kita klik generate opposite direction. Ya, 1. Ya, otomatis dia langsung membuat jalan lagi secara berlawanan. Kemudian kita sesuaikan, karena dia 2/2, maka kita sesuaikan. Ya, kemudian kita membuat jalan lagi. Klik kontrol, tahan kontrol, kemudian dibarengi dengan mouse kanan, kemudian lepas. Kemudian karena jalannya udah berbeda, maka kita ganti nama jalannya. Jalan Profesor N. Yamin. Kemudian kita pastikan dulu dengan data yang ada.
Ya, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita lihat lebar efektif pada jalan yaitu 7,5, maka 7,5 kita bahagi karena dia memiliki dua lajur, maka kita bahagi menjadi dua. 7,5 dibahagi 2, kita mendapatkan 3,75. Ya, maka di sini kita mengisi 3,75. Klik OK. Kemudian kita klik kanan pada link. Kemudian generate opposite direction. Kita klik. Lalu kita sesuaikan pada background. Ya, kita sesuaikan link yang kita buat dengan background yang ada. Oh, tetap. Hah? Ya, jika kita rasa sudah sesuai, karena eh, arah timur dan barat masih jalan yang sama dan lebarnya juga sama, maka kita tidak perlu membuat jalan lagi. Kita hanya cukup klik kanan, kemudian generate opposite direction. Satu, oke. Kemudian kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan background yang ada. Klik kanan lagi, generate opposite direction. Oke. Kemudian kita sesuaikan lagi. Jangan sampai link yang kita buat saling bertabrakan. Ya, kemudian kita membuat, karena ini jaringan jalan yang baru, maka kita buat lagi yang baru, klik Ctrl, kemudian mouse kanan, kita cancel dulu karena tidak sesuai dengan background. Kita langsung buat dari sini, kontrol kemudian mouse kanan seperti biasa. Ya, ini karena nama jalannya sudah beda, maka kita ganti nama jalannya menjadi nama jalan yang sesuai dengan background. Jalan Harapan Jaya.
Kemudian lebarnya kita sesuaikan dengan data yang ada pada eh, data yang ada ya untuk Jalan Harapan Jaya untuk lebar efektifnya 6,6, kita bahagi 2 ya, jadi dapatnya 3,3 per masing-masing ruas jalan. Ya, kita sesuaikan 3,3. Oke, kita klik oke. Kemudian ini kita pastikan sudah sesuai dengan ketentuan jalan yang ada di Indonesia, yaitu kendaraan berada di lajur kiri. Kemudian kita klik pada link, kita klik kanan, kita generate opposite direction. Klik oke, kemudian kita sesuaikan dengan background. Jika kita rasa sudah sesuai, maka kita akan membuat konektor dari masing-masing jalan yang ada. Ya, untuk membuat konektor, kita klik kontrol, kemudian mouse kita tahan kanan, kemudian kita hubungkan dengan jalan yang ada yang sesuai dengan ketentuan, kemudian klik oke. Kemudian ini jalur yang ada jalur lurus, kemudian oke. Kemudian ini kita hubungkan ke yang belok kanan, klik oke. Ya, jadi untuk ini karena konektornya terlihat sangat kaku, maka kita sesuaikan dengan klik pada konektor, kemudian klik kanan pada konektor, kemudian kita generate zipline, kemudian kita sesuaikan dengan bebas kita menggunakan angka apa. Kalau saya mau menggunakan angka 7. Ya, langsung konektornya menjadi cukup halus. Maka kita sesuaikan juga konektor yang lain dengan angka 7. Generate line kita gunakan angka 7. Nah, ini juga kita gunakan angka 7. Kemudian kita sesuaikan lagi. Kemudian jika konektor pada jalan yang berada di selatan, maka kita akan membuat konektor pada jalan yang berada di arah barat. Maka klik kontrol, kita sesuaikan seperti tadi.
yang arah ke belok kiri dulu, kemudian kita lurus, kemudian yang arah berbelok ke kanan. Pastikan kita tidak berlawanan arah, pastikan konektornya benar-benar sesuai. Kemudian jalan yang ada di utara kita hubungkan sama seperti sebelumnya. Pastikan kita tidak salah menyambungkan jalan, karena jika kita salah untuk menyambungkan konektor, maka kendaraan yang akan disimulasikan maka bisa terjadi tabrakan. Kita sesuaikan. Ya, jika sudah, kita pastikan dulu konektornya sudah tersambung semua. Ya, jika kita sudah merasa konektornya sudah sesuai dengan background, kita akan merapikan tengah ini yang masih bolong dengan cara kita membuat jalan baru hanya untuk menutupi lubang yang ada. Ya, kemudian kita lihat apakah ini sudah sesuai. Kita cross check terlebih dahulu. Jika kita rasa sudah sesuai, maka jika kita rasa link dan konektor kita sudah sesuai, maka tugas kita untuk tugas 1 sudah selesai. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.